Puji Tuhan, haleluya. Saudara, shalom. Jumpa lagi di YouTube channel Kerinduanku Church. Bersama saya, Pastor Nathanael Graneda. Mari, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat hidup yang kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih kau baik sama hidup kami. Sebentar kami mau mendengar kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Berbicara setiap kami. Agar firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi bekal, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini, pada hari ini dengan tema membuat keputusan. Karena tahukah saudara bahwa hidup saudara ditentukan dari keputusan saudara ambil. Semakin pintar saudara memilih keputusan, mengambil keputusan, maka juga akan semakin baik hidupmu. Dan begitu sebaliknya. Semakin saudara tidak pandai mengambil keputusan, maka hidupmu juga mungkin akan stuck atau gitu-gitu aja. Dalam sebuah riset dari Sienna Linglau, dari peneliti dari Columbia Business School, menemukan rata-rata manusia membuat 70 keputusan setiap harinya. 2.100 setiap bulan, artinya ada kurang lebih 25.500 keputusan yang akan kita ambil dalam setiap tahunnya. Artinya setiap hari kita buat minimal 70 keputusan. Dan keputusan itu gak sekedar yang gede. Kita mau makan apa, kita mutusin. Kita mau berangkat kantor atau enggak, kita yang mutusin. Kita mau bersikap baik atau enggak, kita yang mutusin. Kita mau ngomong yang baik atau ngomong yang kasar, kita yang mutusin. Kita mau melangkah kemana, kita yang mutusin. Atau sekali lebih besar, kita mau menikah dengan siapa, itu kita putusin. Kita mau berdoa atau enggak, itu kita yang putusin. Karena pada prinsipnya, setiap kita dikasih free will sama Tuhan. Dan celakanya, baik dari kita tidak pandai membuat keputusan. Baik dari kita membuat keputusan dengan emosinya kita. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan agar kita nggak salah memilih. Yang pertama adalah kita harus mulai mencari wisdom Tuhan. Kita mulai mencari hikmatnya Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-5 saya suka, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya yakin saudara saya, kalau kita refleksikan hidup kita, ada banyak keputusan yang salah yang kita ambil selalu. Dan celakanya, keputusan salah itu kita ambil kenapa? Karena kita mengambil keputusan dengan emosi kita. Kita mengambil keputusan tanpa bertanya sama Tuhan. Kita mengambil keputusan dengan apa? Dengan pengalaman kita atau dengan pengalaman orang yang kita percayai. Salah nggak dengerin orang lain? Salah nggak bertanya sama pakar misalkan? Bertanya dengan orang yang master di bidangnya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi di atas segalanya, saat saudara mengambil sebuah keputusan yang perlu engkau tanya adalah Tuhan. Karena terkadang kita orang percaya pilihannya bukan hitam dan putih Bapak Ibu. Pilihannya adalah abu-abu atau putih. Atau putih dan putih banget. Kadang bukan good or bad, tapi good or God. Kadang sebenarnya sama-sama baik, tapi kalau bukan dari Tuhan, saya pastikan akan datang kebaikan bagi saudara. Tapi saat saudara mengambil keputusan yang Tuhan mau, saya jamin itu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara. Jadi yang terpenting itu bukan hanya baik, tapi sesuai gak dengan apa yang Tuhan mau. Kalau itu yang Tuhan mau, jalan. Sekalipun menurutmu sulit, tapi itu yang Tuhan mau, jalan. Tapi kau boleh pilih keputusan yang mudah, yang enak, yang sama manusia wajar, benar. Tapi kalau bukan dari Tuhan, engkau sedang berada di jalan yang salah. Yang kedua dalam mengambil keputusan, kita perlu mencari Tuhan dalam doa kita. Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya suka, tetapi kalau kamu kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada setiap orang dengan murah hati. Jadi, Mbak, Bu, anak muda, kalau lagi bingung, kalau kita lagi bingung ngapain, seperti omongan saya di awal, jangan langsung tanya orang lain, jangan tanya kata pakar, kata suami, kata istri. Boleh, wajar, harus.
Tapi selain mereka, itu yang saya bilang, kau perlu tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau bangun bis ini nih. Menurut Tuhan ini oke gak? Tuhan, saya mau kerja sama dia. Ini dari Tuhan atau bukan? Tuhan, saya mau ekspansi nih. Ekspansi bagus ke buat bisnismu? Bagus. Tapi kalau menurut kata Tuhan belum waktunya, akan jadi hal yang salah bagi saudara. That's why kita perlu tanya Tuhan dalam doa kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan kita bukan orang Tuhan yang ribet. Saat saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, saya bangun bisnis, saya mau kerja sama ini, saya mau masuk kerja di sini, saya mau kuliah jurusan ini di sini. Saat kau tanya dari Tuhan, Tuhan, oke gak Tuhan? Menurut Tuhan gimana? Tuhan gak akan main teka-teki sama saudara. Tuhan akan bilang, ayo tebak. Atau gimana ya? No. Tuhan sangat mengasihimu. Dia terlalu sangat ingin engkau diberkati. Dan Tuhan gak pernah pengen engkau hidupmu berantakan. Jadi saya kalian percaya saat engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau gak nyerah sama Tuhan, saat engkau tanya sama Tuhan dan minta tuntunan dari Tuhan, dia pasti kasih. Pak, Bu, kalau engkau yang punya anak dan anakmu bertanya sesuatu, gak mungkin kau akan tersesat. Misalkan engkau tanya, Pak, pisau tajam gak? Kau bilang, gak apa-apa nak, pisau itu tumpul. Bisa buat bersihin kuping. Dan anak-anak aku percaya dan dilakuin. Mungkin gak? Engkau jadi orang tua lakuin sama anakmu. Gak mungkin kan? Kalau kita manusia aja yang masih darah dan daging. Kalau anak kita nanya. Dan kita tahu itu penting buat dia. Dan kita pasti gak akan celakain dia. Kita pasti gak akan kasih saran yang sembarangan. Kita pasti akan pikirkan dengan baik-baik. Kita akan suruhin tolong mereka. Se-helpful mungkin sama mereka. Apalagi Bapak yang di surga. Saat engkau bertanya sama Tuhan. Dia pasti akan kasih jawaban sama saudara. Dia pasti tuntun langkah saudara. Pertanyaannya tinggal satu. Adakah saudara mau bertanya sama Tuhan? Atau malah sibuk berjalan dengan kekuatanmu, dengan pengalamanmu, dan kau masa bisa tanpa Tuhan. Yang ketiga yang terakhir adalah dalam mengambil keputusan, kita perlu menyelaraskannya dengan Alkitab. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Pak, Bu, anak muda, Alkitab itu firman itu pelita, Pak. Apa sih pelita? Kalau kau dari dalam gelap mati lampu, kau butuh cahaya, kau butuh lilin, nah itu pelitamu. Biar apa? Biar kau gak kesandung. Biar apa? Biar engkau gak jatuh kalau ada lubang, biar kau gak masuk lubang. Biar apa? Kalau ada yang jahat di depanmu, ada yang membahayakan, engkau bisa lihat dengan pelita itu. Begitupun hidupmu Pak, Bu, anak muda. Engkau butuh firman jadi pelita. Untuk apa? Untuk pimpin jalanmu. Biar engkau gak salah mengambil keputusan dari kanan ke kiri, engkau udah cek sesuai gak dengan firman Tuhan. Jadi ada tawaran yang misalkan, bro, Pak, ayo bisnis yuk. Dan kau tanya, bisnis apa ya? Kita buka tempat yang aneh-aneh. Akan dengan saat kau punya firman, akan dengan kau bilang, maaf bro, maaf Pak. Itu gak sesuai dengan kepercayaan saya. Kalau sekedar Alkitab, saya gak ikutan. Misalkan ada keputusan bahwa, ayo kita curang aja yuk. Kita nyontek aja yuk. Atau udah yuk kita buat jahat ini, kita tipu aja yuk. Kalau kita punya firman, kita bilang, jangan. Itu gak sesuai dengan kekristenan. Nah, itu yang saya maksud dengan selaraskan dengan firman Tuhan. Itu yang saya maksud dengan firman yang jadi pelita dalam hidup kita. Jadi apapun keputusan kita ambil, tanya Tuhan, libatkan Tuhan dan bandingkan sama firman. Kalau sang firman aja gak lolos, pasti yang lain juga gak lolos. Gak mungkin kan kata firman salah, kata Tuhan benar, gak mungkin. Kenapa? Karena Alkitab, firman Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Alkitab firman Tuhan sendiri, tulisan Allah sendiri. Jadi kalau kau lihat Alkitab dan gak boleh, dan kau mau curi dan kau baca Alkitab gak boleh mencuri. Ya udah pasti gak boleh. Jangan bilang kayaknya bisa deh, kayak kalau kewet gak apa-apa deh. No. Semua ada di firman. Kunci apa? Pelajari firmanmu. Buka Alkitabmu dan mulai pelajari. Lagi-lagi saya bilang, Alkitab katakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Mari bersandar pada pengertian, pada tuntunan, pada kehendak Tuhan.
Saya percaya kalau setiap kita, step by step ini kita ikutin dan kita aplikasi kita, ini akan meminimalisir banyak hal, banyak rasa sakit, banyak kesalahan yang mungkin akan kita buat dalam hidup kita. Saya doa firman hari ini boleh menjadi bekal, kekuatan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita undang saudara-saudara untuk sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami berdoa firman yang disampaikan pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi bekal bagi kehidupan setiap kami pada hari ini. Agar apapun keputusan yang kami ambil mulai hari ini, kami tidak salah mengambil keputusan, kami tidak salah memilih, karena kami memilih memutuskan berdasarkan firman-Mu, dan kami telah berdoa dan bertanya sama Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar hidup kami dibanjiri kebaikan Tuhan, biar hari ini mata kami boleh banyak melihat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara, semangat menjalani hari, dan jangan lupa yang punya surga, Christ in love with you. Bye-bye.